Ayo main TikTok. Saya males main TikTok sebenarnya. Kenapa sih? TikTok itu seru tahu main TikTok, serius deh. Tapi kayaknya butuh skill tau TikTok itu. Nggak cuman keberanian. Terus skill apa? Skill juga kayak misalnya kamu kan suka apa namanya Dubbing gitu. Kok aku susah loh dubbing itu. Oke. Enggak, tapi Koko bisa kok. Ada beberapa video yang aku buat sama Koko kan. Habis ini aku mau buat sama Ko Edi. Susah tau. Dubbing susah. Kadang-kadang aku suka kagum sama mereka-mereka yang voice artis harusnya. Coba. Kayak pengisi suara Doraemon gitu. Oh iya, itu keren sih. Maksudnya kayak suaranya unik. Rata-rata suaranya unik gak sih kalau kayak pengisi suara gitu? Selain unik ya, dia bisa main timing. Dan kalau kartun itu kan yang dia ikutin kan bibir ya. Jadi kalau dia bayangin deh, dia nonton gitu, dia harus nonton baca. Dan menghayati ininya, teksnya Ya. juga kan. Ya. Dia kayak acting juga Ya, sebenarnya. dia saat sedih gimana apa suara. Kalau misalkan kita lihat orang acting kan bisa lihat mimiknya, itu ngebantu maksudnya. Dan ini kalau suaranya. ini suara doang. Betul. Keren. Kayak yang dulu tuh zaman kok masih kecil ya, sukanya tuh yang ini apa sih namanya? Telenovela. Alejandro, apa yang kamu lakukan? Kayak gitu tuh. Saya tidak melakukan apa-apa, Alfonso. Kadang nemu ya pengisi suara yang dia nggak masuk sama gambarnya, tapi ketemu yang masuk banget itu. Iya sih. Tuh menurut aku apa istilahnya sih? Pengisi suara itu ya. Aduh, kemarin tuh ingat Aku loh. juga lupa sih namanya. Pokoknya intinya mereka melakukan dubbing. Voice over ya. Voice over artist ya. Dubbing. Dubbing ininya, prosesnya. Oh, prosesnya dubbing. Kalau mereka ini, kalau sebutan Indonesia pengisi suara ya. Kalau di sekarang lagi ada kerennya. Voice apa gitu. Buat kalian tahu tolong bantu aku. Please bantu Koko Edi. Aku lagi suka nonton ini soalnya Adis Kalau dia bilang. nggak bisa tidur ntar. Adis bilang. Siapa? Adis bilang. Oh, suami istri. Ya. Dia suaranya kan ini kan. Mbak hebat kan. Dia juga suka apa namanya? Niru-niruin Niru-niruin. artis Indonesia. Dia bikin satu konten yang ajak beberapa pengisi suara itu untuk bahas beberapa tema saat itu. Terus mereka sering sebut, aduh, bukan. Ya udah, nanti tolong ya dibahas di bawah. Ini ya, karena ini bentuk kekaguman aku sama mereka. Karena hari ini kita akan membahas 10 pengisi suara. Salah. Kita akan bahas tidur. Kebiasaan tidur aneh dari 14 tokoh di dunia. Nah, jadi Kalian ini tahu nggak cuma artis, tokoh? tokoh dunia. Ada beberapa yang aku ngefans. Kalau kebiasaan tidur, menurutku itu normal. Kalau beberapa orang tuh aneh. Kayak misalnya, Dengkur. bukan, itu mah kebiasaan tuh. Itu kebiasaan tidur dong, dengkur. Apa sih? Ngorok. Itu penyakit sebenarnya. Ngorok itu emang penyakit. Ngorok itu penyakit. Ya, aku penyakit tuh. Ngiler kan penyakit. Aku ngorok. Ya, karena semua yang disebut apa ya istilahnya mengandung sesuatu sifatnya ya mengganggu. Sifatnya itu dapat punya pengaruh terhadap kesehatan dan mengganggu orang lain. Itu dianggapnya bukan kebiasaan, itu dianggapnya problematika tidur. Yang dengkur, orang kita kan terganggu. Kalau ini suka bangun sendiri pas apa? Ya, jalan kan? sendiri, Dikira jalan. setan. Iya. Nah, ada juga itu kan sleepwalking kan? Iya, sleepwalking. Ada juga yang ngiler, kan kasihan yang bener. Bersihin. Ini maksudnya gimana sih? Iya dong, Maksudnya ini aku mengganggu kan? Kalau kebiasaan tidur lain. Kalau aku punya kebiasaan tidur itu, kalau aku nggak bisa tidur, kebiasaan tidur aku adalah aku ke samping kiri atau kanan. Aku bentuknya begini, so aku sedikit agak meringkuk ya, sebetulnya meringkuk ya. Katanya, yang aku baca, posisi itu adalah posisi saat manusia itu berada di rahim ibu. Oh iya, benar. Makanya kalau suka lihat bayi kan kayak agak ngeringkuk gitu. Meringkuk gitu. Gini ya. Nah iya, dan katanya kalau kita lagi kesulitan tidur, posisi tidur yang paling bagus itu. Masa sih? Jadi kadang-kadang kita kan suka stress out gitu ya sama seharian, nggak bisa tidur, coba pakai itu deh. Kita lebih enak. Posisi kita agak begini gitu. Baru tahu. Jadi aku penasaran nih, si tokoh-tokoh ini tuh apa? Siapa? Kebiasaan tidur. Iya, siapa dan apa? kebiasaan tidurnya apa gitu yang aneh. Baiklah, saya akan bacain ya. Oke. Man, ini bukan handphone saya masalahnya. Baik, yang pertama adalah saudara jauh saya ya, Tom Cruise.
Mohon maaf, ini mantan saya ya. Mohon maaf, jangan. Tom Cruise tidur di dalam ruangan kedap suara yang diberi nama snoratorium. Cruise selalu mengorok dengan sangat keras. Nah, dia tidur di dalam ruangan kedap suara bernama snoratorium. Jadi ngorok itu bukan kebiasaan ya. Aduh, bentar. Ditutup aja pintunya soalnya berisik. Oke, jadi Cruise membuat ruangan kecil di belakang rumahnya menjadi snoratorium, di mana ia bisa mengorok dalam keadaan damai. Menurutnya siapapun yang menggunakan snoratorium nggak akan terdengar dari luar. Ruangannya sangat kecil, nyaman dan gelap. Ini lebih mirip seperti studio rekaman. Snoratorium kan dari kata snore ya. Jadi ngorok. Nah, ngorok itu bukan kebiasaan. Oh, berarti kayak studio yang buat apa? Kedap suara ya, main gitar, main gitar, main drum gitu. Oh, kenapa bisa gitu ya? Si Cruise ini sangat. Aku bisa aja ngorok di mana aja. Tapi mengganggu. Dia sadar dia mengganggu. Gila ya, seganteng Tom Cruise itu ngorok loh. Iyalah, kan mantannya aku. Gimana sih, aku juga suka ngorok. Gimana sih kakak? Berarti Anda butuh snoratorium di sini. Nggak perlu. Saya bisa ngorok di mana aja. Gila ya, Tom Cruise loh ngorok, bayangin ya. Ya emang kenapa sih? Manusiawi loh ngorok itu, bukan hal yang aneh. Mungkin karena gini kali ya, kita lihat, kalau aku pribadi lihat tuh snoratorium ini. Tom Cruise itu tuh sangat perfect. Itu dia kayak apa sih namanya, patung orang ganteng, tau nggak? Iya, emang ganteng banget sih. Gantengnya kelewat Mas Tom Cruise. Tom Cruise parah sih. Tapi saya sangat kagum dengan Tom Cruise karena dia sangat pengertian ya, dia tidak mau mengganggu orang-orang di sekitar. Iya. Tapi kalau dia di luar gimana ya? Dia syuting gitu. Iya, mungkin kasian di dalam mobilnya ya? Mungkin. Oh iya. Mobil kan kedap. Iya, benar juga. Berikutnya, Winston Churchill melakukan tidur sore 2 jam setiap hari. Oke, saya paham. Setiap hari pada pukul 5, Perdana Menteri ini akan meminum whisky ringan dan soda sebelum melakukan tidur 2 jamnya. Churchill mengatakan bahwa istirahat singkatnya mampu memberikannya energi untuk menyelesaikan semua kerjanya di luar waktu istirahat tersebut. Gak tau kenapa saya setuju loh ini. Kenapa? Kalau aku dulu waktu masih kecil, aku orangnya susah banget disuruh tidur. Udah mulai tua nih ya. Makin lebih susah disuruh tidur. Malah suka tidur, malah lebih mudah tidur sih sebenarnya. Dan menurut aku tidur siang itu begini banget. Aku pernah tidur siang ya, nggak sampai 1 jam, kayak sekitar 30-45 menit, seger banget. Iya beneran. Kalau misalnya waktu tempat kerja, kadang-kadang jam istirahat aku setengah jam, kan 1 jam ya, setengah jamnya aku makan, sisa setengah jam aku suka bawa tidur. Wah, habis bangun. Kalau aku tidur di tempat kerja yang ada kebablasan. Nah, itu jangan sampai sih. Pernah. Itu jangan sampai itu sih. Saking minum obat kan, karena kan sakit pilek kan waktu itu kan. Terus ya udah gitu kebablasan aja. Harusnya kan selesai istirahat jam 1 ya. Ini aku dari setengah 1 sampai setengah 2, jadi sejam aku tidur. Gini aja. Katanya sih sebenarnya tidur siang itu normalnya tuh paling bagus 30 menit. Sampai 45 menit. Jadi kalau bangun tuh katanya bakal lebih segar. Lebih dari itu bakal lemas. Oke. Aku segar kok. Yang Churchill lakukan sih agak luar biasa ya. Parah juga sih. 2 jam dia. Dia 5 sore loh. Jam 5 sore itu dia tidur. 2 jam. Yang nggak dijelasin di sini adalah jam tidur malamnya dia sih. Iya. Jam berapa? Ya, karena rata-rata kalau tidurnya kesorean juga ini nggak sih bikin kayak tidurnya jadi malam gitu loh. Malam banget ya? Malam banget gitu. Karena kan istilahnya badan jadi segar gitu loh, badan fresh gitu kan. Tapi jam tidur malamnya jadi panjang ya? Bukan panjang, maksudnya bisa malam banget tidur. Iya, makanya jadi fresh. Karena kan ya itu efek dari si tidur siang itu kan sebenarnya bikin fresh kan. Betul. Karena melek mata jadi tidurnya jadi malam gitu. Berikutnya ya, Mariah Carey. Suaranya bagus banget. Mengelilingi kasurnya dengan 20 pelembab kamar dan membutuhkan 15 jam mata tertutup tiap malam. Kita baca ya. Menurut Carey dalam interviewnya dengan salah satu majalah pada tahun 2007, ia harus tidur setidaknya 15 jam agar bisa menyanyi secara apapun yang dia bisa. Ia juga biasa tidur dengan 20 pelembab untuk meredakan tenggorokan kering dan menambah kelembapan pada udara yang kering. Ia berkata rasa seperti tidur di dalam ruang uap. Menurut aku sih agak over ya 15 jam ya. 15 jam iyalah. Menurutku sih ibarat kita tidur 8 jam aja udah kayak apa ya, badan udah bangun udah apa maksudnya di atas 8 jam aja badan kayak udah pegel gak sih? Dan ini 20 pelembab kamar loh. Tau gak sih yang diffuser itu? Pelembab kamar ini maksudnya diffuser.
Wow, gila. Iya kan? Dia anggap ini untuk meredakan Wow. tenggorokan kering. Jadi ruangan dia tuh lembab kan. Dan ya jadi biar nggak kering sih, sama buat kulit juga. Tapi sebenarnya sih over sih. Tapi Maria Carey ini emang over tau. Apanya? Gini, kalau di apa sih namanya, kalau artis sebelum tampil di salah satu acara besar, Oh, biasa ada yang Rider. diinginin. Iya, namanya rider. Ridernya si Mimi ini emang agak aneh. Apa? Enggak tahu, lupa deh. Tapi suka aneh sih. Yang nggak jelas kayak apa ya, kok nggak salah ya. Lupa deh. Kamar hotelnya harus warna apa, kayak gitu-gitu. Jadi waktu baca artikel ini sih Nggak terlalu surprise gitu. nggak kaget di pelembabnya, tapi jamnya tidurnya loh 15 jam. Itu agak over ya kalau menurut aku ya. Bisa Hebat sih, hebat. kelelahan nggak sih 15 jam? Iya, malah capek, badan malah pegel-pegel nggak sih gitu. Tapi ya mungkin udah kebiasaan gitu, udah kayak suatu kebiasaan yang udah tertanam gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Jadi ya udah gitu. Ada kalau kebiasaan- normal bagi dia. Kebiasaan itu dirubah, malah jadi nggak bisa tidur ya. Iya mungkin ya. Makanya mungkin udah jadi kebiasaan. Nah, berikutnya. Ini agak unik juga. Stephen King yang buat It. Dia penulis novel. Semua bantal milik Stephen King menghadap arah yang sama. Nah, ini unik. Menurut buku Lisa Rogak yang berjudul Haunted Heart: The Life and Times of Stephen King, penulis sains fiksi ini memiliki ritual malam hari yang aneh. Ia akan menggosok gigi, mencuci tangan, dan membuat semua bantalnya menghadap arah yang sama. Seluruh resleting dari sarung bantalnya harus mengarah ke bagian belakang kasur. Dia sendiri juga nggak tahu alasannya kenapa. Kalau menurut aku ini kebiasaan sih. Iya, itu kayak kebiasaan. Aku agak mirip-mirip sama dia. Maksudnya? Kalau di Indonesia kita pasti ada namanya guling kan. Iya. Kadang guling yang dia masuk itu kan ada resleting. Ya. Ada juga yang pakai tali sih. Ada yang masuknya dari dalam terus ditali gitu kan. Ada yang kalau punya aku ada yang sarungnya itu tuh resletingnya itu pakai resleting. Aku nggak suka kalau resleting itu agak ke atas ngadep muka aku. Karena pernah kena wajah. Oh iya. Nah, jadi aku taruhnya agak sedikit di bawah. Gitu. Ya, Kalau Stephen King mungkin gimana itu nih? kali ya alasannya ya. Ya Tapi kan? kalau menurut aku sih ini karena kebiasaan sih. Kalau aku kan karena pernah kena gitu ya. Kalau dia itu nggak ada. Itu kan ke Emang udah kebiasaan kebiasaan sih. aja gitu kan. Tapi unik juga ya, maksudnya harus menghadap ke arah yang sama. Ya nggak sih guys, kayak rapi banget ya sih mungkin orangnya. Bisa jadi ya. Iya kan? Apa sih sebetulnya OCD? OCD. Jadi Iya. kayak emang udah punya kebiasaan tertentu yang emang nggak bisa Dia bisa akan aneh. stres kalau Dia bisa misalnya. stres, cemas, dan berasa aneh gitu loh. Kalau misalkan ada yang diubah. Yang setahu aku tuh Prilly tahu. Prilly bisa tahu dia OCD, dia ngaku dia OCD kan. Jadi misalnya dia punya barang-barang tas brandednya dia gitu kan. Geser dikit aja, sudutnya geser dikit aja. Dia tahu. Kalau yang aku tahu David Beckham. Kenapa tuh dia? Dia harus semuanya tuh berpasangan. Jadi kalau misalnya dia buka kulkas, dia lihat Coca-Cola cuma satu, dia gelisah. Dia bener pengen beli satu Coca-Cola lagi, jadi ada dua. Gitu. Oke. Ada Itu gitu. cukup unik ya. Kalau The Beckham, aku tahu gitu. Oh. Dia nggak bisa ngeliat sesuatu tuh satu gitu. Dia harus lihat tuh nge-pair. Kalau dia lihat cuma satu, cemas dia. Oh gitu. Dulu Wow. aku pernah baca itu dan katanya Victoria Beckham istrinya tuh awal-awal agak merasa sedikit butuh waktu untuk Kewalahan gitu ya. Kewalahan sih enggak, cuman dia harus butuh waktu untuk paham gitu sama kondisi suaminya. Koko ada nggak sih yang kayak gitu? Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bagi orang tuh kayak dianggapnya itu unik gitu loh. Gak juga sih, kadang-kadang aku awalnya ngerasa kalau ngeliat sesuatu yang nggak rapi, suka cemas. Tapi kadang-kadang aku sendiri juga kadang nggak rapi kan. Kayak nggak rapi, udah biasanya. Ya udahlah gitu kan. Tapi kayaknya ya bukan lah ya, bukan seperti OCD ya. Kayaknya OCD levelnya udah ekstrim. Emang udah kebiasaan, ngerti Iya. nggak sih, kayak dia bisa mungkin marah gitu loh, kesel, Ya kesel, bener-bener. sampai segitunya gitu loh. Aku sih ngomongnya nggak juga sih ya. Berikut. Lanjut. Charles Dickens tidur menghadap ke utara untuk meningkatkan kreativitasnya. Ini juga unik nih. Dickens yang diketahui menderita insomnia selalu membawa kompas navigasi bersamanya untuk memastikan bahwa ia menulis dan tidur menghadap ke utara. Penulis terkenal ini percaya bahwa kebiasaan tersebut akan meningkatkan kreativitas. Wow. Either ini dia tahayul atau apa kali? Masa dia kayak gini loh kesannya. Misalnya dia datang ke rumah kita, terus gue numpang tidur di sini dan dia bawa kompas, kayaknya dari sini deh, gue tidur di arah sini deh, gue papak ke arah sini deh gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak menurut aku sih kayak ada unsur tahayulnya deh. Sebenarnya mungkin ada aja sih orang yang kayak gitu kali ya, yang mempercaya apa
satu dua hal ya. Ya mempercaya satu dua hal yang memang dia udah sampai yakini gitu loh. Aku gak gitu. Aku meyakini kalau kaki tidur itu nggak boleh menghadap jalan. Nah itu lah makanya aku dimarahin kemarin kan. Iya Kemarin sih. kan aku kan tidur kan ngadep kakinya kan agak ngadepnya ke jalan kan. Dimarahin sama Ko Wendy. Iya. Karena kalau Harus aku kan, ganti posisi tidur. kalau aku dua antara tradisi budaya dan tahayul. Ini nggak tahu nih si Charles Dickens juga kali. Mungkin ya. Charles Dickens tuh penulis deh kalau nggak salah ya. Aku tidak Tapi dia tahu. kasihan loh, dia insomnia. Iya. Jadi kalau misalnya kita larang dia untuk melakukan aktivitas uniknya ini, mungkin dia bisa lebih nggak bisa tidur. Iya. Nggak sih? Dia kayak stress out kan? Iyalah. Berarti bisa dibilang dia OCD juga nggak sih? Kayak kurang tahu ya. itulah Bisa udah kebiasaan gitu loh guys. Nah ini unik banget sih ini. Apa? Marissa Mayer membayar waktu tidurnya yang terbuang melalui liburan panjang setiap 4 bulan sekali. Ini bukan orang sembarangan loh. CEO dari Yahoo diketahui sangat gila kerja. Seringkali masuk bekerja setidaknya dalam jumlah 130 jam per minggunya. Berarti dia agak over nih kerjaannya. 120 jam per Minggu. minggu. Yang akhirnya membuat dia kekurangan tidur. Untuk bayarnya akan mengisi ulang energinya melalui libur panjang setiap 4 bulan sekali. Dia liburan kan? Karena untuk bayar nggak tidurnya kan? Iya. Tadi liburan juga nggak tidur kali dia. Ya mungkin ya. Ya orang liburan kan pinginnya gimana ya, jalan ke tempat sini, jalan ke tempat situ ya nggak sih? Ya ini menurut aku juga kayaknya agak seperti apa sih namanya, dia kayak bukan tahayul sebutnya apa ya? Kayak dia percaya bahwa gitu. Dia percaya bahwa, gue udah kerja nih selama ini nih. Ya ada sisa waktu kan istirahat ya. Udah jalan-jalan aja deh. Iya nggak sih? Iya. Dan selama dia jalan-jalan ternyata dia nggak tidur, lucu kali. Iya. Kan dia tidur deh harusnya. Iya. Tapi malah holiday. Ya mungkin itu bentuk apa ya? Dia bentuk kayak sebuah keyakinan aja ya. Keyakinan dan menganggap dengan dia liburan itu kayak ngecharge energinya dia tuh yang udah habis gitu loh. Aneh sih Iya sebenarnya. nggak sih? Kayak baterainya kan udah lowbat gitu ya gara-gara kerja. Nah liburan tuh bikin energinya jadi full gitu. Kadang-kadang yang kayak gini tuh yang suka apa sih namanya, workaholic, kayak dia segitu kali ya. Iya. Workaholic mungkin biasa gitu kali ya. Ya mungkin aku sih soalnya nggak workaholic jadi nggak tahu ya guys gimana gitu kalau misalkan apa lelah banget sama kerja dan gitu. lelah dengan apa yang dikerjain dan apa yang mesti dilakukan gitu. Iya. Soalnya aku balance aja. CEO ya si Marissa. Lanjut. Berikutnya novelis Emily Bronte. Bronte berjalan membentuk lingkaran terus hingga ia mengantuk. Ini pernah denger deh. Novelis dan penulis puisi abad ke-19 menderita insomnia dan akan berjalan terus mengelilingi meja makannya sampai ia merasa cukup lelah untuk bisa tertidur. Untuk di case tertentu ya, ada orang yang insomnia dia akan membuat sebuah bentuk kegiatan yang buat dia tuh capek. Ada yang kalau zaman dulu itu ngitung domba, ngerti nggak? Ada. Kayak 1, Padahal 2, fungsinya sebenarnya untuk 3, bikin dia capek 4. ya. Ya itu untuk bikin capek kan, upaya untuk bikin capek. Jadi udah capek gitu, udah tidur aja deh gitu kan. Tapi kalau dia unik loh, ngelilingin meja makan loh. Yang bikin capek tuh ininya badan dia. Badan kalau ngitung domba kan Ya mulut. kesadaran otak enggak kan kita ngitungnya dalam hati. Yes. 1, 2, 3 gitu dalam hati, otaknya tuh ayo lu ngitung gitu kan istilahnya kan. Kalau ini kan pakai fisik loh, dia jalan Benar. Kalau tadi kan bikin capek kepala ya. Iya. Jadi kayak dia mancing supaya kepala pusing gitu. Iya. Kalau ini malah bikin badannya capek. Iya. Kenapa dia nggak lari aja? Lari bikin seger lah kok. Begitu ya. Iyalah. Aku tuh kalau kayak nonton film-film barat itu katanya orang kalau insom nggak bisa tidur itu jogging malam. Jadi bikin kan jogging kan capek ya, maksudnya habis jogging kan capek, energi kekuras. Jadi dia gampang tidur karena capek itu ya udah tidur gitu loh. Padahal kalau menurut aku ya, kalau mempercapek diri untuk bisa bikin tidur tuh kasihan loh. Karena aku nggak yakin dia bangun dalam kondisi segar. Iya benar sih. Iya nggak sih? Iya. Kualitas tidur kan dari lu tidur sampai lu tidur sampai lu bangun kan. Kalau misalnya capek terus aku nggak yakin tuh dia kualitas tidurnya bagus. Iya tuh, tapi kalau nonton film barat pernah nggak sih kau nonton? Aku kemarin baru nonton sih kayak gitu. Jadi upaya untuk mempercapek diri ya dia dengan jogging gitu loh. Olahraga lah intinya. Apapun itu. Mungkin juga orang-orang yang insomnia akan menjawab pertanyaan kau tadi adalah lebih baik gue capek bangunnya daripada gue nggak tidur sama sekali. Iya benar. Aku sebenarnya sih sangat kasihan sih sama orang yang insomnia sih. Kok kan juga insom. Apa? Kok kalau tidur pagi. Tapi gue tidur. Iya tidur. Kalau mama
Mamaku tuh suka yang di dalam 1 bulan pasti ada beberapa harinya dia nggak bisa tidur. Sisanya dia tidur. Insomnia itu kan nggak bisa tidur sama sekali. Iya. Nggak ya? Tidur pagi sih. Iya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kan? Jadi tidurnya pagi gitu. Nggak bisa tidur atau punya kesulitan tidur ya? Kesulitan tidur. Tapi ada 2 mungkin ya insomnia ya. Yang maksudnya tidurnya tuh ya cuma terbatas pagi tuh udah langsung melek gitu, atau sampai siang gitu loh, ngerti nggak sih? Insomnia itu ya insomnia tidur pagi gitu loh, tapi dia kualitas tidurnya berapa jamnya dibayar sampai siang gitu loh. Ada 2 gitu loh, insomnia yang bangunnya pagi jadi kurang tidur, sama yang tidurnya cukup cuma ya bangunnya jadi siang aja gitu loh. Ada juga yang nggak tidur sama sekali. Iya, ada juga yang nggak tidur. Kasian sih, itu kasian sih. Oke, jadi ngomongin insomnia. Eminem menaruh kertas timah di jendelanya untuk terhindar dari cahaya. Banyak orang menaruh penutup di jendela mereka untuk membuat ruangan mereka gelap. Namun penyanyi rap Eminem membawanya ke tingkat yang lebih dengan membungkus jendelanya menggunakan kertas timah agar mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Kertas timah ya? Kertas timah itu yang... Kertas timah kayaknya kertas yang di rokok deh. Kayak yang emas, yang warna gold. Ada yang gold, ada yang perak. Oh, wow. Mungkin dengan dia pasang itu cahaya yang dari luar selain gelap tapi menimbulkan apa namanya nuansa-nuansa di ruangan ini di jadi luar angkasa gitu. Bukan, jadi kayak lebih beda aja gitu. Mungkin ya. Okay. Tapi kenapa harus timah ya? Nah itu. Ya, unik sih. Mungkin ada efek khususnya gitu loh kalau pakai kertas timah. Bener kata Koko, mungkin ada efek-efek di ruangannya jadi gimana gitu. Mungkin Koko mau coba? Tidak. Wah, ini super unik sih. Apa? Ariana Huffington mengubah kamar tidurnya menjadi istana tidur. Setelah ambruk karena kelelahan pada tahun 2007 dan terbangun dalam keadaan bersimbah darahnya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia tidur bangun bersimbah darah katanya. Katanya karena kelelahan. Ariana Huffington menjadi duta untuk mendapatkan tidur malam yang baik. Huffington mengubah kamarnya menjadi istana tidur lengkap dengan tempat tidur karena berkanopi dan tirai yang gelap. Sebelum tidur, ia mematikan semua ponsel dan mencharge seluruh elektroniknya sepanjang malam di luar kamarnya. Ia kemudian berendam di air hangat yang diisi dengan garam Epsom dan minyak lavender untuk menenangkan pikirannya dan melupakan stres harian bersangkutan. Kemudian dia akan membaca puisi untuk filosofi sampai tertidur. Menurut aku sih, ini adalah pola memanjakan diri sebelum tidur. Ritual. Iya, tapi memanjakan diri banget sih. Iya. Maksudnya kayak bikin nuansanya itu istana tidur ini banget sih, childish banget sih. Istana tidur childish enggak lah. Jadi bikin tuh seolah-olah kayak istana. Terus kan dia bilang dia mandi air garam. Kalau menurut kalau setahu aku nih, kayak berendam di air hangat, minyak lavender dan lain itu kan seperti bikin badan nggak capek, yang capek betul. Itu jadi kayak ya udah relax gitu loh. Tapi menurut aku ya, ini adalah upaya dia untuk merubah pola stres sebelum tidurnya ini menjadi pola yang santai gitu. Ngerti nggak? Jadi gini. Maksudnya bangunnya jadi lebih seger gitu kan, jadi lebih santai ya tidur. Ya. Jadi dia ini sadar kalau dia itu punya kesulitan tidur. Dia sadar kalau pola tidur dia itu sebelum tidur itu dia stres. Dia pengen meremove stres ini dengan cara kayaknya gue bisa tidur kalau gue nyaman dan santai deh. Nyaman dan santai gue apa ya? Pasti aku yakin dia research sih. Iya. Gue cocoknya apa ya? Oh mungkin dia harus kayak relax. Iya, gue lebih relax, lebih seneng kalau gimana ya gitu. Betul. Makanya itu ada ritualnya. Dia nemu gitu. Kalau kau ritual sebelum tidur apa? Sebelum tidur apa? Kayaknya standar nonton. Sampai ketiduran. Oh sama ini, bener sih. Mandi air hangat tuh bikin cepet badan tuh tidur tuh. Masa sih? Misalnya kayak kita habis kerja nih, terus kita mandi air hangat gitu. Nggak tau badan kayaknya, gue pengen rebahan deh gitu. Kalau aku sih dulu waktu zaman masih jadi sales ya, maksudnya masih pameran gitu yang berdiri dari pagi sampai malam itu, kayak rendam kaki pakai air hangat itu kayak bikin ngeplong aja gitu loh. Kaki yang pegel, cenut-cenut udah kayak rasa mau apa, udah kayak rasa mau copot itu kayak betul. Jadi hilang aja gitu loh pakai air garam gitu, air garam pakai air. Itu sama kayak dia dong berarti? Iya, jadi mungkin ini untuk melepas pegelnya badan habis kerja gitu kan, stresnya otak habis kerja gitu. Kamu sama nih dengan dia nih? Iya, hampir sama sih mungkin ya. Tapi memang mandi air hangat sebelum tidur enak banget sih. Iya sih. Enak banget sih. Kalau kaki kan dia langsung ke satu badan. Iya, rendam air hangat, rendam kaki dia hangat. Pengaruhnya sampai satu badan. Masih. Kan ada relaksasi kaki kan. Yang lihat sih kalau mau relaksasi kaki ada gambar kaki titik-titik itu. Itu kalau pencet di sisi sini buat paru, sini buat kepala, iya. Ya kan? Kalau kamu rendam itu buat semuanya. Iya sih. Gitu.
Kamu berarti kurang lebih mirip nih dengan si Ariana Huffington. Ariana Huffington. Berikut, Martha Stewart hanya tidur selama 4 jam tiap malam. Ini banyak orang yang kayak gini. Kerja keras Stewart terbukti dari kesuksesannya, namun bagian dari lain hidupnya cukup menderita, termasuk jadwal tidurnya kacau. Ia bangun tidur jauh sebelum krunya datang dan pada jam setengah 7 pagi. Ia bangun tidur jauh sebelum krunya datang pada jam setengah 7 pagi. Ia bangun awal memasak sarapan untuk sejumlah hewan peliharaannya, termasuk keledai, kuda, dan lebih dari 200 ayam. Dia punya ini ya dia, peternakan dia. Kayaknya. Stewart terjaga sampai larut untuk melihat acara TV karena itulah hiburan baginya. Menurutnya rasa ngantuknya bisa datang begitu saja, jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi jujur ya, kalau kebiasaan nonton TV yang sampai kita ketiduran itu, aku juga suka kayak gitu sih. Dan katanya itu nggak bagus. Nggak bagus ya? Mamaku juga gitu, nggak bagus. Malah nggak bisa tidur sebenarnya. Nggak bagus buat mata. Aku malah ini, maksudnya kalau cari ngantuk kayak gitu, nonton TV, ya udah lama-lama juga ketiduran gitu loh. Oh, sama. Dia tujuannya itu bukan suka acara TV-nya, supaya dia capek. Iya. Memang tidur, tapi sebenarnya menurut aku nggak bagus. Karena harus ke mata kan. Iya. Apa sih mati lampu gitu? Iya, kayak nonton bioskop gitu. Katanya nggak bagus. Kalau Martha Stewart ini ada artis yang kayak gini. Tidurnya 4 jam. Siapa? Artis Jepang. Tidur 4 jam. Setiap hari dia tidur 4 jam. Kenapa ya? Kayak udah ada alarmnya kali ya? Dia buat badannya terbiasa tidur 4 jam cukup. Dan menurut dia, dan menurut si Martha Stewart juga aku yakin, bahwa tidur 4 jam itu cukup. Aduh, kalau buat aku nggak cukup lah. Gila, bangun kayak kepala pening gitu nggak sih? Tidur jam 2 nih, bangun jam 6. Nah itu, bikin kepala pening nggak sih guys? Ya, kalau aku sih pening sih kalau disuruh tidur jam 2 bangun jam 6. Kalau awal-awalnya iya. Awalnya iya, tapi aku pernah baca ini di Instagram deh kayaknya. Jadi untuk bisa sampai kayak si Martha Stewart ini, untuk tidur 4 jam, kamu harus biasain. Katanya di hari pertama, hari kedua itu neraka banget. Ya iyalah, pusing lah pala. Tapi setelahnya kamu bakal jauh lebih segar dan katanya jauh lebih sehat. Martha Stewart ini sih sebenarnya artis lama banget loh. Dia penulis ya? Bukan, dia ini artis sebenarnya. Sempat ada skandal. Tapi dia memang katanya terkenal cukup sehat dan segar. Dan katanya betul, tidur 4 jam itu katanya bagus. 8 jam kalau yang diyakinin orang pada umumnya ya? Iya, kalau dia 4 jam. Nah ini orang lama sekali, ini tokoh yang luar biasa ini. Leonardo da Vinci. Jadwal tidurnya Leonardo da Vinci termasuk tidur 20 menit setiap 4 jam sekali. Ini juga ada siapa kok, aku lupa nih pernah ada yang ngelakuin ini. 20 menit? Ya, tiap 4 jam 20 menit tidur. Da Vinci melakukan bentuk ekstrem dari jadwal tidur polifasik. Ah ini nih, yang disebut dengan siklus tidur Uberman, yang termasuk tidur singkat selama 20 menit setiap 4 jam sekali. Siklus tidur yang gak wajib tersebut mungkin bisa membuat seniman terkenal ini terjaga tiap harinya, tapi akan menjadi susah ketika ia harus mengerjakan proyek jangka panjang. Jadi setiap 4 jam tidur, tapi cuma 20 menit. Pusing gak sih tuh kepala? Ya. Kalau gue sih pusing ya, kalau suruh tidur berseri gitu ya. Betul. Iya gak sih? Iya, tapi bener sih, di kalimat terakhirnya kan kalau ada proyek panjang yang susah. Iya makanya. Ngerjainnya juga jadi agak lama kan. Iyalah, dia harus tidur tiap 4 jam, gimana cerita? Ya, tapi tidur bentar sih. Iya sih, cuma aduh nggak pusing. Aneh. Leonardo da Vinci. Wah, ini juga unik sih. Michael Phelps dia ini Atlet ya? atlet perenang yang sempat dapet rekor. Wah. Hampir kalau nggak salah dia ini setiap apa sih kalau berenang itu kan Meter ya? berapa ratus meter, di semua kelas juara. Michael Phelps tidur dalam ruang berisi udara sebanding dengan ketinggian sekitar 8.500 kaki. Itu nggak maksudnya apa ya? Apa? Tekanannya turun tinggi banget. Kenapa dia begitu? Nah itu nggak tahu, kita baca. Coba. Dengan meletakkan kamar tidurnya pada ketinggian, Phelps akan mengurangi jumlah oksigen yang tersedia, yang akan memaksa tubuhnya bekerja lebih keras untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah dan mengantarkan oksigen ke otot-ototnya. Itu juga akan membantu Phelps meningkatkan ketahanan performanya dan menyiapkan dirinya sendiri untuk kompetisi yang dilakukan di ketinggian. Ini dilakukan pastinya sama orang-orang yang tinggal di daerah yang tinggi. Pegunungan gitu ya. Si Phelps ini melakukan hal itu. Karena semakin tinggi lu tinggal, berarti kan lu tidur di ketinggian itu, udara itu akan tipis. Ya kan? Nah kalau tipis, biasanya badan itu detak jantung lu akan lebih cepat untuk memompa darah lebih banyak. Ya kan, memompa darah lebih banyak. Menurut si Phelps ini malah bagus buat dia punya stamina.
Dan memang iya tau, orang gunung tuh kuat tau. Iya sih, benar sih. Mungkin karena ini kali ya, Yang bisa ngangkat barang-barang berat. Iya, umurnya udah Padahal kemiringannya juga Iya, kan benar. luar biasa sih emang orang gunung sih. Makanya Keren. perhatiin nggak sih orang gunung tuh biasanya kulitnya merah-merah, Iya ya. ya kan? Jadi dia tuh Kalau merah itu kan karena cuaca nggak sih? bukan. Iya ya benar, cuacanya tinggi, Iya. dingin dan udara tipis. Heeh. Badan kita jadi maksudnya apa namanya, pompa darah merah. Jadi mukanya jadi merah, berseri. Itu berseri. Biasa orang-orang kayak gitu, orang-orang aku sebenarnya tuh orang Tibet. Iya, orang-orang Tibet benar. Soalnya situ emang tinggi kan? Iya. Tibet kan Dataran tinggi. Gunung Everest. Iya benar. Michael Phelps ini pintar Cukup juga ya. unik ya. Iya nggak sih? Aku lebih lihat si Phelps ini pintar sih. Tapi unik sih. Dia kayak ngikutin orang-orang sana kebiasaan tidurnya, yang dianggap kayaknya kuat ya. Nah ini salah satu juga tokoh dunia yang luar sangat berpengaruh. Wow. Nikola Tesla nggak pernah tidur lebih dari 2 jam sehari. Ini memang top banget. Ini sering banget muncul di Instagram. 2 jam loh ya. Tesla memiliki lebih banyak waktu dalam sehari dengan jam tidurnya yang terbatas. Seperti Da Vinci, Tesla juga mengikuti siklus tidur Uberman dan menyatakan nggak pernah tidur lebih dari 2 jam. Dia pernah dilaporkan bekerja selama 84 jam non-stop di lab tanpa istirahat sama sekali, dan itu sehat banget katanya waktu dia ngelakuin hal ini. Kok bisa ya? Dibiasain sih Nggak sebenarnya. capek apa badannya? Dibiasain. Kita aja yang di depan komputer aja rasanya udah aduh. Dia bisa lakukan. Tapi dia sama ya kayak si itu ya, siapa namanya, Da Vinci ya, tidurnya dikit. Nah ini berikutnya. Tapi aneh nggak sih orang-orang pintar tuh tidurnya malah kayak gitu ya? Karena dikit-dikit. betul, menurut orang-orang, orang pintar itu dia tuh nggak suka kalau waktunya itu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang dianggap nggak berguna. Tidur salah satu hal yang nggak berguna ya? Menurut dia ya. Tapi dia sadar juga kalau nggak tidur dia bisa rusak badannya kan. Ya mau gue tidur, tapi diakalin. Gue nggak mau sampai jam kerja gue berkurang nih. Gitu. Workaholic. Ya workaholic. Lyndon B. Johnson membagi harinya ke dalam 2 shift. Nah ini aku bingung nih. Mantan Presiden Amerika Serikat ini membagi harinya ke dalam 2 bagian untuk memastikan dia mampu menyelesaikan lebih banyak kerjaan. Ia biasa bangun sekitar jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dan bekerja sampai jam 2 siang. Setelah itu ia akan tidur sebentar selama 30 menit. Ia akan bangun kembali pada jam 4 sore dan lanjut bekerja sampai pagi buta. Wow. Johnson mengatakan bahwa rutinitas istirahatnya ini ia contoh dari John F. Kennedy yang membagi harinya ke dalam 2 shift. Wah, ini unik ya. Unik banget lah. Biasa mah orang tidur ya malam gitu kan. Ini enggak. Dia kayak sore ya jatuhnya ya. Tidurnya. Iya. Bahkan terkesan dia udah nggak mikirin sore atau pagi lagi. Iya. Pokoknya jarak segini, berarti jam segini gue tidur. Dari jarak segini gue tidur cuma sekian. Itu jam segini dia udah nggak pikirin pagi, siang, malam lagi. Kocak sih. Banget. Tapi kurang lebih sama ya. Dia tetap menganggap waktunya itu akan habis untuk tidur. Iya. Kenapa sih tidur itu sangat membuat kita itu fresh loh. Uniknya ya, kalau kalian perhatiin dari awal video ya, dari Tom Cruise yang suka ngerok sampai ada kita ketemu yang punya kebiasaan tidur harus keliling-keliling, di lingkaran, sampai kita di titik dimana orang-orang yang tidurnya tuh malah bentar banget gitu. Iya, bentar banget. Itu kenapa? Dan rata-rata orang yang tidur bentar memang bener, orang-orang yang jenius, terkenal dengan karyanya yang gila. Kalau aku punya kebiasaan tidur sebenarnya kurang sehat sih. Apa? Aku suka tidur malam, bangun siang. Sama, kayak ada salah satu temen aku juga gitu sih. Dan itu kalau bisa sih dikurangin, tidur lebih cepat aja. Aku pernah coba usahain mundur 1 jam, mundur 2 jam gitu, aku malah nggak bisa tidur. Mungkin karena nggak biasa sih, bukan yang nggak bisa. Aku yakin aku bisa tidur jam katakanlah jam 10 malam, bangun jam 8 misalnya bisa. Cuman geser, aku kan suka tidur jam 1 jam 2 tuh. Nah geser ke jam 10 itu kan agak ekstrim ya buat badan ya. Jadi suka bisa nggak tidur. Aku pernah kemarin coba jam 10 tidur, nggak bisa aku bangun, nggak bisa tidur aku. Ujung-ujungnya aku mondar mandir ke toilet gitu kan, jam 12 jam 1 juga tidur. Kalau aku sih emang biasa tidurnya cepet sih ya. Wow, Vin mah jago banget sih tidur. Juara. Berarti gimana? Kan tadi kan teorinya kalau yang tidurnya bentar-bentar itu kan jenius lah. Aku tidurnya lama, gimana Nggak dong? juga, Tom Cruise apa nggak kurang hebat? Ngorok. Ya kan gak ada hubungannya sama jamnya. Itu kan dia kan cuma kebiasaan ngoroknya. Nggak dibahas sih. Dia tidurnya berapa lama Iya, sih? dia nggak dibahas tidurnya berapa lama. Tapi rata-rata banyak yang bilang sih, biasanya orang yang
punya karya gitu-gitu biasanya tidurnya Ya karena itu dia workaholic, karena dia mementingkan waktunya untuk membuat Bekerja. karya gitu loh, Bekerja gitu ya. bekerja gitu. Tapi menurut aku tiap badan orang beda-beda sih, Iya. nggak bisa disamain sih. Kalau kalian gimana guys? Suka ngerok? Aku sih yes. Suka gila? Aku sih yes. Atau anda sebelum tidur muter-muter dulu? Aku no. Muter-muter komplek misalnya? No. Atau anda tidur di snoratorium seperti Tom Hanks? Ada nggak ya? Atau anda tidur itu bagi-bagi shiftnya seperti anda bekerja? Aku no. Ya, tiap orang beda-beda sih. Iya. Oke, itu dulu dari kita kayaknya hujan. Iya hujan. Itu dari kita akan lanjut ke video-video sebelumnya. Semoga kita akan buat video-video yang menarik dan menghibur buat kalian ya. Ya dan juga menambah ilmu pengetahuan sih. Iya. Ya nggak sih, itu kan Betul. kalau kayak tadi kan menambah ilmu pengetahuan banget gitu. Aku baru tahu ternyata saudara jauh aku tidurnya ngorok. Aku juga baru tahu ternyata mantan aku tidurnya ngorok. See you guys in next video. Bye. Bye. You.